Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, perkenalkan nama saya Muhammad Nizar Ibnu Zaki. Saya berasal dari Universitas Muhammadiyah Surakarta, jurusan PGSD. Kali ini saya akan membawakan sebuah materi tentang bencana alam. Nah, apa itu bencana alam? Bencana alam adalah sebuah peristiwa atau musibah yang terjadi yang dibagi menjadi dua faktor. Yang pertama, ada bencana alam yang alami, contohnya ada banjir, tanah longsor, gunung meletus, dan lain-lain. Yang kedua, ada bencana alam yang tidak alami, seperti bencana alam kelaparan, kemiskinan, dan yang lain-lain. Nah, kali ini yang akan saya bahas adalah bencana alam secara alami. Ada dua, yaitu ada bencana alam tanah longsor dan juga bencana alam banjir. Seperti apa penjelasannya? Simak video penjelasan yang akan saya buat berikut ini. Banjir. Banjir juga termasuk salah satu dari jenis-jenis bencana alam di Indonesia. Banjir adalah gejala alam yang ditandai dengan meluapnya volume air hingga merendam suatu daerah. Banjir ini bisa disebabkan oleh curah hujan yang tinggi sehingga bendungan air di suatu wilayah tidak dapat menampung kemudian meluap. Bukan hanya itu, banjir juga bisa disebabkan oleh peresapan air atau drainase di suatu wilayah yang buruk. Bencana banjir ini kerap kali menjadi ancaman bagi kota-kota besar di Indonesia. Wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya masih menjadi salah satu kota besar yang sering terjadi banjir. Bahkan peristiwa banjir yang cukup besar sempat terjadi di awal pergantian tahun 2020 lalu. Di sini saya sudah menyiapkan ada salah satu video dokumentasi dari masyarakat yang wilayahnya terdampak akan banjir. Mohon disimak. Ya. Gimana ya, Mas? Katim. Bel. Dari ini. Bel. Video nih. Dengar ngomong kita nih. Enggak apa-apa. Yang kedua adalah tanah longsor. Jenis-jenis bencana alam yang kedua adalah yaitu tanah longsor. Tanah longsor merupakan perpindahan material pembentuk lereng berupa batuan, bahan rombakan, tanah, atau material campuran yang kemudian bergerak ke bawah atau keluar lereng sehingga menimbun bangunan atau apapun yang berada di bawahnya. Penyebab tanah longsor sendiri cukup beragam. Beberapa penyebab bencana alam diantaranya curah hujannya tinggi, erosi tanah, getaran, lereng tebing yang terjal, bendungan susut, tanah tidak padat, pertanian di lereng gunung, dan tumpukan sampah. Berikut adalah salah satu berita tentang tanah longsor yang sempat terjadi di wilayah di Indonesia. Melintas di lokasi longsor, khususnya yang mengendarai kendaraan bermotor, diimbau untuk mewaspadai ancaman longsor susulan, mengingat curah hujan tinggi di kawasan lereng Gunung Argopuro masih akan terjadi. Dari Panti, Tim Liputan mengabarkan untuk KCTV. Nah, bagaimana? Sudah dilihat kan penjelasan tentang bencana alam banjir dan juga bencana alam tanah longsor. Sangat-sangatlah mengerikan, dan ini terjadi bukan cuma efek alami saja, tapi juga bercampur tangan dengan efek dari manusia, perbuatan manusia, mulai dari membuang sampah sembarangan, melakukan pengundulan hutan, dan lain-lain. Nah, terus bagaimana cara untuk menanggulanginya atau mengantisipasi supaya tidak terjadi bencana lagi seperti banjir dan tanah longsor? Nah, di sini saya akan menjelaskan tips bagaimana caranya supaya teman-teman itu tidak mengalami bencana musibah banjir lagi dan juga tanah longsor untuk mengurangi bencana tersebut. Simak video penjelasan berikut ini. Nah, bagaimana sih langkah-langkah untuk mengatasi atau menanggulangi bencana banjir? Berikut adalah langkah-langkah pra-bencana yang bisa Anda lakukan atau teman-teman lakukan saat akan terjadi banjir ya. Jika teman-teman tinggal di daerah yang rawan. Yang pertama, mengetahui istilah-istilah peringatan yang berhubungan dengan bahaya banjir, seperti siaga 1 sampai dengan siaga 4, dan langkah-langkah apa yang harus dilakukan. Yang kedua, mengetahui tingkat kerentanan tempat tinggal kita, apakah berada di zona rawan banjir. Dan yang ketiga, mengetahui cara-cara untuk melindungi rumah kita dari banjir.
Yang keempat, mengetahui saluran dan jalur yang sering dilalui air banjir dan apa dampaknya untuk rumah kita. Yang kelima, melakukan persiapan untuk evakuasi, termasuk memahami rute evakuasi dan daerah yang lebih tinggi. Yang keenam, mengetahui bagaimana mematikan air, listrik, dan gas. Dan yang ketujuh, membicarakan dengan anggota keluarga mengenai ancaman banjir dan merencanakan tempat pertemuan apabila anggota keluarga terpencar-pencar. Dan yang kedelapan, berkaitan dengan harta dan kepemilikan, maka teman-teman bisa membuat catatan harta kita, mendokumentasikannya dalam foto, dan simpan dokumen tersebut di tempat yang aman. Berikut adalah salah satu upaya gotong royong warga dalam menanggulangi atau mengantisipasi bencana banjir. Lingkungan masing-masing di berbagai wilayah maka akan mencegah banjir parah. Sebelumnya pada Januari 2021 kawasan ini digenangi banjir yang di beberapa titik mencapai ketinggian genangan hingga 50 cm. Abrar Effendi, Kompas TV, Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Yang kedua adalah bagaimana caranya untuk memitigasi pencegahan tanah longsor. Yang pertama, menghindari membangun rumah atau pemukiman serta fasilitas umum di bawah atau dekat tebing. Dan yang kedua, membuat sengketan atau terasering di lereng terjal apabila ingin mendirikan kawasan pertanian dan pemukiman. Yang ketiga, menghindari pembangunan kolam atau perkebunan di lereng yang dekat dengan permukiman warga. Yang keempat, apabila terlihat ada retakan di tanah, segera tutupi retakan tersebut dengan tanah yang kemudian dipadatkan sehingga air hujan tidak bisa menerobos celah-celah tanah. Yang kelima, hindari melakukan pemotongan tebing sehingga menjadi tegak lurus. Yang keenam, jangan melakukan penebangan pohon di dekat lereng. Pohon menjadi penyangga tanah dan resapan air. Yang ketujuh, hindari mendirikan pemukiman di tepian sungai. Hal itu karena rentan terkena erosi. Jadi carilah daerah lain yang lebih aman untuk mendirikan rumah. Yang delapan, buatlah saluran pembuangan air yang otomatis bisa menjadi saluran penampungan air tanah. Saat terjadi curah hujan dengan intensitas yang tinggi, saluran menjadi SPA, tetapi kita intensitas hujan rendah dapat berubah menjadi SPAT. Yang kesembilan, menanam jenis tanaman keras dan ringan yang memiliki perakaran yang menancap dalam wilayah curam. Nah, sudah dilihat kan bagaimana caranya untuk menanggulangi atau mengantisipasi bencana tersebut. Nah, teman-teman dan juga adik-adik bisa melakukan tips langkah-langkah untuk menguranginya di daerah tempat masing-masing ataupun di rumah masing-masing. Karena kita sebagai manusia yang berleluhur dan juga menjaga ketertiban lingkungan dan juga kebersihan, harus melakukan langkah-langkah tersebut supaya tidak terjadi bencana banjir dan juga tanah longsor di tempat-tempat kita. Nah, silakan disimak dan dilakukan, diterapkan di rumah kalian masing-masing, di daerah kalian masing-masing, supaya menjadi tempat yang aman, bersih, aman dari bencana, dan juga taat akan kebersihan lingkungan. Terima kasih. Demikian penjelasan pembelajaran tentang bencana alam dan juga cara penanggulanginya. Saya Muhammad Izalim Musaki. Sebelum saya mengakhiri video pembelajaran ini, saya ingin memperkenalkan salah satu aplikasi atau web yang dapat membantu peserta didik dalam proses pembelajaran di sekolah, yaitu Assembler Edu. Saya akan menampilkan salah satu hasil dari saya membuat media pembelajaran berbasis AR yang sudah saya buat, bertemakan sistem pencernaan. Di sini saya menggunakan objek 3 dimensi bertemakan sistem pencernaan. Bagian-bagian dalam objek tersebut sudah saya beri nomor untuk mengetahui penjelasan setiap bagian. Bagi Anda atau teman-teman yang ingin melihat hasil AR yang sudah saya buat, link Google Drive QR Code sudah saya taruh di deskripsi ya. Dan untuk cara supaya bisa melihat karya melalui aplikasi ataupun web Assembler Edu, bisa kalian cari bagaimana caranya login ke
ke aplikasi ataupun web Assembler Edu melalui tutorial-tutorial yang ada di YouTube ataupun di media sosial manapun. Demikian video pembelajaran dan juga pengenalan objek 3 dimensi AR yang sudah saya buat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.